Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Di update kali ini kita akan bahas untuk altcoin dan salah satu koin yang di request banyak banget sama teman-teman hari ini karena ada sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi yaitu Gala ya. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini Gala itu turun lumayan banyak signifikan, damnya luar biasa, bahkan katanya ada yang manfaatin arbitrage trading antara Trust Wallet ya dengan ya di exchange, dan ternyata Gala itu katanya kena hack. Jadi sebenarnya saya baca tadi katanya Gala itu kena hack sekitar 1 billion dollar ya lebih kurangnya, which is itu lumayan banyak, dan alhasil menyebabkan Gala pada akhirnya drop lumayan signifikan. Jadi ini ya kayak zaman Solana lah ya, waktu kena hack kan akhirnya bikin orang panik, kemudian uh, disebarkan fear dan lain sebagainya. Kalau di sini terakhir saya baca sebenarnya kalau misalkan dari CoinDesk ya, 1 billion dollar crypto hack fears spurs 20% Gala plunge, but firm implies it attacked itself as a safeguard. Jadi kayak ini semacam FAT aja ya, mungkin kayak tes ya pokoknya gitu deh teman-teman. Cuma yang pasti adalah what happened ya udah pasti negatif karena kita tahu dampaknya ke market pun cenderung negatif. Market bereaksi atas kondisi atau apapun yang terjadi pada Gala itu cenderung negatif. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan Gala bisa membereskan ini dalam singkat, dalam tanda kutip waktu yang singkat, mungkin ini bisa membantu proses recovery harga terhadap Gala. Di luar daripada kondisi tersebut, ya sebenarnya market crypto memang rata-rata itu lagi tertekan. Cuman hari ini sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa kripto itu ada yang sudah regain penurunannya yang terjadi akibat daripada Jerome Powell speak beberapa hari yang lalu, atau lebih tepatnya kemarin ya. Jadi setelah NFP hari ini, setelah data menunjukkan mix, tapi yang parah itu adalah unemployment rate-nya meningkat, which is implikasinya untuk kedepannya itu sebenarnya adalah cenderung lebih negatif untuk dolar. Makanya kalau kita lihat yang terkena dampak paling besar itu hari ini adalah dolar, which is kalau teman-teman cek di time frame daily-nya, dolar itu terreject lumayan parah dan lumayan signifikan. Dan ini adalah kabar yang cukup baik untuk teman-teman yang istilahnya lagi trading crypto, apalagi yang lagi pada buy di Bitcoin ataupun di crypto lainnya. Karena saya personally juga begitu. Alright. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita seputar Gala. Jadi kalau misalkan ngelihat dari sisi price action aja, saya akan coba update dulu teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat dari time frame weekly, Gala itu udah nggak begitu bagus ya. Dalam arti somehow area yang kita expecting bertahan as a support itu udah berhasil di break, seakan-akan tidak ada apa-apa di sana, dan kita bisa lihat harga cenderung turun, sempat terpantul membentuk semacam base baru, but then kalian bisa lihat harga break lagi ke bawah dan akhirnya turun terus lumayan rapi ya dalam sebuah kita bisa bilang ya dalam sebuah tren yang cukup clear, which is lower high lower low sequence. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian butuh guidance, kalian juga bisa gunakan informasi yang terdapat pada trendline yang terbentuk di sini, which is lumayan respected ya, di luar daripada FAT ataupun berita yang muncul hari ini. Memang kalau dilihat dari price action sendiri, Gala ini termasuk yang masih lumayan bearish ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi kalau misalkan saya tambahkan which is di bagian bawahnya seperti ini, kalian bisa hubungkan between tail to tail candle seperti ini, which is jadinya kurang begitu valid ya. Mungkin lebih idealnya kalau kita ambil dari ya pertengahan range lah kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa proses si Gala ini sebetulnya ya bisa dibilang bergerak dalam descending channel lah secara nggak langsung. And then di dalamnya pun kita lihat ya terdapat area-area seperti lower high lower low sequence yang lumayan rapi terbentuk pada pergerakan Gala. Dan terakhir itu Gala berhasil create lower low di kisaran 0,03 dengan perkiraan area resistance atau initiatornya itu di kisaran 0,04 dolar. Dan which is itu udah dites ya sama pergerakan Gala dalam beberapa hari terakhir. Setelah itu kita mendapati rejection yang begitu parah, dan hari ini atau lebih tepatnya tadi pagi ya, itu menurut saya kayak semacam puncaknya karena harga langsung dibanting karena efek dari news juga. Jadi kayak langsung beruntun. Tapi di luar dari situasi tersebut, kalau teman-teman perhatikan di time frame hourly, we still have the low same the same low level ya,
terutama dari segi close candle-nya. Dan kalau hari ini Gala bisa recovery, at least dia close-nya nggak dalam keadaan merah, which is ini bagus, ya harusnya nggak ada masalah ya. Kita bisa bilang Gala itu minimal masih bisa sustain lah dalam mempertahankan area low terakhirnya. Jadi secara close candle kita bisa lihat bahwa ada reaksi yang ditimbulkan oleh para pelaku pasar sehingga pada saat harga menyentuh area low yang sama itu langsung ada reaksi yang mau membeli terhadap si Gala itu. Alright, nah itu untuk time frame daily yang kita lihat lebih kurangnya seperti itu. Jadi coba perhatikan teman-teman, seandainya harga pun kembali korektif dan dia masih mendapati rejection lagi dari area trend lainnya, berarti somehow bearish still controlling the price of Gala. Alright, ya itu kayak kira-kira teman-teman ya, sorry agak beribet-ribet. Dan kalau kita buka dari sisi time frame 4 jam, sebetulnya 4 jam ini sedikit banyak ngerefleksiin lah ya apa yang bergerak pada time frame daily-nya juga. Cuma memang pada saat si Gala ini berhasil nge-boost kayak gini, ini saya cukup yakin membangkitkan gairah atau bisa dibilang minat lah untuk para buyers kembali masuk. Cuman permasalahannya adalah news yang dihadirkan hari ini itu menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh atas pergerakan untuk Gala. Jadi kalau misalkan kita ya bisa dibilang apapun yang terjadi pada Gala hari ini itu sebetulnya ya semi-semi tidak bisa diantisipasi. Dalam artian kita nggak pernah tahu ada chain atau jaringan mana yang akan terkena hack. Which is Solana udah kena, kemudian kita lihat ada jaringan Ronin waktu itu kena dari AXS, dan sekarang Gala ya kena hack. Dan inilah permasalahan kita yang tentu saja dihadapi oleh semua crypto enthusiast. Kita nggak pernah tahu sampai saat ini mana yang benar-benar kayak totally safe ya, benar-benar 100% safe. Yang semua pasti menggembar-gemborkannya ya, mereka bilang ya kita aman kok, kita security-nya kuat, kita strong, kita istilahnya super decentralized dan nggak akan diganggu-gugat gitu loh. Tapi yang namanya kita ngomongin teknologi, even sebesar Binance aja masih bisa kena hack. Walaupun mantepnya ya kalau dari Binance dia mengatasinya itu cepat gitu loh. Tapi kan yang lain-lain kadang-kadang belum tentu source yang mereka punya bisa sebagus seperti Binance itu. Jadi ketika waktunya tiba, ketika situasi itu harus terjadi, ya kita terpaksa istilahnya ya tidak bisa melakukan apapun gitu loh. Selain kalau teman-teman trading, at least gunakanlah stop loss. Jadi kalau misalkan posisinya tidak sesuai ekspektasi dan by the time istilahnya kita ngomong kecelakaan itu tiba, kalian akan safe ya, setidaknya account kalian nggak akan terkena likuidasi. Sekarang bayangin kalau teman-teman ada yang spekulasi long gitu loh ya, dari area-area wah pasang jaring nih, ini area demand misalnya, kemudian atau misalnya pasang jaring nih di dekat area support, udah gitu pasang jaringnya dengan margin yang besar, tidak paham yang namanya money management atau risk management, dan akhirnya begitu nge-spike kayak gini itu kena stop loss. Bukan kena stop loss aja, tapi malah likuidasi, seluruh saldo habis. Dan itu saya cukup yakin hari ini pasti ada yang terjadi. Well, at least kalau misalkan nggak teman-teman dari Indonesia, kita ngomongin dari secara skala global, itu pasti ada yang kena kondisi tersebut ya. Karena logikanya ya, set stop loss ya kan, entry misalkan buy limit di lowest terakhir, and then set stop loss ya di bawah low terakhirnya, which is di sini. Ternyata kena, habis itu dibablas lagi sampai ke bawah ya. Buat yang nggak pakai stop loss itu sekalian dikenain nih likuidasinya, dihabisin dulu, accountnya di wipe out dulu. Kalian bisa lihat, bayangin dari supportnya ke bawah itu turun 20% lagi ya. Kalau dari atas ke bawah itu turun 30% dalam kurun waktu yang cenderung singkat. Which is ini sangatlah berbahaya kalau buat teman-teman yang trading, apalagi belum paham yang namanya risk management dan bagaimana menggunakan stop loss. Alright, itu adalah satu yang perlu di note. Jadi untuk kasusnya Gala hari ini, sebetulnya saya nggak akan bahas kayak ini koin bisa naik lagi, ini koin kayaknya potensi dan lain sebagainya. Karena kita kembali tergantung bagaimana si Gala ini merespon daripada kejadian yang terjadi pada hari ini. Kalau mereka bisa bertindak cepat, mungkin recovery-nya cepat. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau misalkan Galanya juga di sini tidak ada tindakan atau tidak ada action untuk mengatasi segala masalah yang hadir hari ini, maka ya saya bisa bilang Gala juga akan bermasalah gitu loh. Karena akan kehilangan trust para
believernya dan akhirnya bisa terulang kembali seperti kasus Luna dan lain sebagainya. Alright, so itu sedikit sharing saya seputaran Luna. Untuk key level kalian bisa lihat dari time frame daily-nya dulu aja. Di sini major support 0,03, selama nggak close di bawah itu berarti istilahnya Gala mungkin masih bisa bertahan gitu loh di atas 0,03. Tapi kalau misalnya close di bawah itu, maka ada potensi Gala bisa ngejar sampai 0,025, dan base-nya itu adalah karena ada descending channel ini juga. Jadi kita ngelihat kalau dia turun, possibility-nya adalah dia akan respect terhadap area yang ada di bawah ini ya. Paling tidak itu perkiraan atau gambaran yang bisa saya berikan atas apa yang terjadi pada Gala hari ini. Selebihnya kita percayakan oleh timnya. Dan to be honest, saya personally nggak ada invest di Gala karena saya ngalokasiin untuk spot account itu biggestnya itu ada di top 5 coin. Kemudian selebihnya itu ada di Matic, Solana, Polkadot ya, istilahnya koin-koin yang masih di top 10 gitu loh. Karena saya pikir ini adalah koin-koin yang punya kekuatan lah ya, kita bilang dari segi dana, terutama mereka developernya. Jadi saya pikir nggak ada masalah gitu loh kalau koin-koin yang mungkin kapasitasnya atau kapitulasi marketnya tuh seperti mereka gitu. Tapi kalau misalkan yang lumayan lah istilahnya kayak 30 ke atas, 50 ke atas, itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Dalam artian kalau mau invest pun paling alokasi dananya tuh hanya sekitar 1-2% aja dari total portofolio yang saya punya. Itu kalau misalkan saya udah yakin banget. Even kayak Meta Hero, mungkin teman-teman tahu yang udah pernah ngikutin YouTube saya sejak lama banget ya. Giliran udah ngepam ditanyain. Giliran dulu saya upload pertama kali dibilangnya saya ngendorse. Akhirnya semenjak itu saya nggak pernah bahas lagi tuh satupun koin-koin yang istilah kita ngomongin kayak ini loh koin berpotensi, ini loh koin yang kalian bisa beli dengan pre-sale, private sale, dan bla 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 bla. Karena saya tahu mungkin di situ teman-teman terutama yang di Indonesia itu punya trauma tersendiri. Mungkin ngelihat influencer yang salah mempromosikan atau mengendorse koin dan akhirnya malah menyebabkan banyak investor malah jadi mengalami kerugian. Jadi saya pikir di situ saya jadi paham gitu loh ya. Mungkin itulah kenapa kita nggak bisa bahas koin-koin yang seperti itu. Koin-koin yang mau ICO, koin-koin yang lagi ngadain private sale atau pre-sale. Karena ya saya nggak tahu teman-teman. Di sini kelihatannya tipikal viewers kita di Indonesia itu begitu ngelihat influencer bahas ini, beli pokoknya. Gue nggak mau analisa ulang, ribet. Pokoknya gue percaya aja sama dia. Wah, itu yang bahaya ya. Alright, so I think itu aja mungkin untuk sekilas update saya seputaran Gala. Kayaknya lebih banyak kita ngebahas tentang logic, kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan situasi dan gimana kita ngelihat apa istilahnya memanage resiko lah ya dalam kita berproses untuk mengumpulkan atau mempersiapkan portofolio kita menghadapi winter atau bear market, sehingga pada saat next bull run kita bisa tahu aset yang kita investasikan itu adalah aset-aset yang bisa bertumbuh dengan baik. Dan tentu saja itu semua tergantung kembali lagi ke fundamentalnya juga dan bagaimana kita dalam proses melakukan research atau analisa terhadap si coin tersebut. I think that's it everyone. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Untuk Gala teman-teman yang mungkin lagi pada pegang, yang dari Gala jadi galau ya, jadi galau. Stay patient everyone. Mudah-mudahan bisa recovery dan banyak-banyak doa untuk timnya Gala juga supaya bisa membereskan problemnya dengan sesegera mungkin. Alright, God bless everyone. Have a nice day. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys and goodbye.